Spoiler Solo Leveling Ragnarok, chapter 27. Ezreal akhirnya menyala. Setelah sebelumnya Sung Soo-ho selalu mengandalkan Grey, kini akhirnya giliran Ezreal tiba. Tapi bukan bergabung dengan Sung Soo-ho, melainkan sama Vulcanhorn. Pada dasarnya, Vulcanhorn punya kekuatan buat nyerap jiwa demon yang ngebuat gauntlet itu bakal bertambah kuat. Di sisi lain, Ezreal juga merupakan demon. Sung Soo-ho nyuruh Ezreal buat masuk ke dalam Vulcanhorn dan membantunya dalam pertempuran. Kalau di novelnya, itu terjadi pas Sung Soo-ho lagi melawan monster centipede. Skill baru Sung Soo-ho. Sung Soo-ho bakal dapat sebuah runestone dari mayat si Randolph. Dan runestone itu berisi sebuah skill yang sebelumnya pernah dipakai si tanker level A itu buat mukul beast monster berkepala buaya. Skill Giant Armor. Dan dengan skill itu, kini Sung Soo-ho punya kemampuan untuk memperbesar tubuhnya ataupun bagian-bagian tertentu lainnya. Ojo ngeres-ngeres pikirannya ya, jangan ngeres-ngeres. Tapi sayangnya itu cukup banyak menguras mana. Identitas sebenarnya dari beast monster berkepala buaya. Amut adalah nama dari beast monster berkepala buaya dan merupakan raja dari para makhluk humanoid. Amut juga merupakan guru dari Monarch of Iron Body, atau nama aslinya adalah Tarnak, yang pernah berperang melawan Sung Jinwoo. Beru pasti tahu banget sama nih Monarch, karena dia juga ikut mengeksekusinya bareng sama Belion. Kalau di manhwanya ada di chapter 172 sampai 173. Awalnya, Tarnak merupakan seekor goblin yang paling lemah bahkan sejak dia lahir. Tapi itu ngebuat dia jadi goblin paling licik yang bertahan hidup dengan menggigit mata dan telinga kaumnya sendiri ketika kekacauan besar terjadi. Dan saat dia berhadapan dengan Amut, tatapannya masih tertuju dengan niat melahap, meskipun tubuhnya sudah gemetar ketakutan. Amut yang lihat itu akhirnya ngejadiin goblin kecil itu sebagai muridnya dan memanggilnya Tarnak. Setelah beberapa eksperimen berbahaya dengan dalih latihan, akhirnya Tarnak menjadi lebih kuat dan berhasil menguasai seni tubuh besi. Bahkan kini dia bisa mengalahkan Orc, Troll, dan Orc dengan mudah. Dan setelah kekuatannya melampaui gurunya, Tarnak dipilih sebagai Monarch of Iron Body selanjutnya. Sementara itu, Amut pergi buat mengasingkan diri. Alasan Amut ada dalam dungeon Pyramid Type. Amut yang lagi dalam pengasingan ngedengar kabar tentang kematian dari muridnya itu. Dan tiba-tiba seorang penyihir muncul di hadapannya. Itu adalah Kandiaru, sang arsitek perancang sistem level up-nya Sung Jinwoo. Penyihir itu nawarin sebuah proposal tentang pelatihan seni tubuh besi dengan sihirnya. Dan dia juga bakal nyediain tempat yang sempurna, begitupun dengan subjek-subjek penelitian. Tapi Amut terlihat meragukan tentang seni tubuh besi yang banyak menewaskan murid-muridnya terkecuali Tarnak. Dan pada akhirnya dia berpikir kalau Tarnak adalah eksistensi yang unik dan berbeda dengan yang lain. Apakah Anda tidak ingin membuktikan mana yang istimewa? Seni badan besi Anda atau Tarnaklah yang istimewa? Ngedengar itu, Amut menjadi sedikit terpancing. Tapi provokasi dari Kandiaru itu gak terlalu berefek. Mengingat Amut yang sedang sekarat kini gak punya lagi banyak waktu. Namun Kandiaru malah tertawa, seolah-olah itu adalah masalah kecil. Saya kebetulan sedang meneliti keabadian, jadi biarkan saya mengurusnya. Wait, bentar. Kalau timeline kejadian ini setelah kematian Tarnak atau Monarch of Iron Body, berarti Kandiaru masih hidup dong? Anjir. Berarti waktu Sung Jinwoo ngalahin dia dan ngerebut sistem, si Kandiaru ini gak mati dong, Cok. Apa Sung Jinwoo waktu itu ngampunin dia? Atau ngebuat suatu kesepakatan baru? Atau itu cuma salah satu wadah palsu Kandiaru? Anjir, terlalu excited gua. Next kita bahas tentang si Kandiaru ini ya. Kembali ke Amut dulu. Pada akhirnya Amut ngegandeng tangan Kandiaru dengan semua proposalnya.
Tapi setelah itu dia segera menyesali keputusannya karena ternyata Kandiaru menyegelnya di makam piramid itu. Dan tentang keabadian, Kandiaru nggak ngebohongin si Amut. Hanya saja Amut bakal tetap abadi selama dia berada di dalam piramid itu. Dan berdasarkan kontraknya dengan Kandiaru, dia bakal terjebak di sana selamanya dan melawan para penantang yang datang untuk belajar seni tubuh besi. Sung Suho versus Amut. Perbedaan kekuatan yang sangat besar ngebuat Sung Suho kesulitan buat ngalahin Amut. Bahkan dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, Amut yang sedikit berdarah karena menerima pukulan dari Sung Suho malah tersenyum dan nyuruh Sung Suho buat memukulnya lagi. Dan saat menerima pukulan kedua dari Sung Suho, Amut kembali tersenyum meski terlihat sedikit darah hitam keluar dari mulutnya. Tapi itu nggak berarti sama sekali buat dia. Amut yang kagum sama bakat yang dimiliki Sung Suho kemudian menawarkannya untuk mempelajari seni tubuh besi. Dan tiba-tiba status window pun muncul. Quest harian pelatihan seni tubuh besi. Sung Suho akhirnya nerima quest itu. Dan kini dia mendapatkan nama baru dari gurunya itu. Mulai sekarang kau adalah Tartar. Amut juga memperingatin Sung Suho buat bersiap sama pelatihan yang akan dia terima. Karena banyak makhluk humanoid yang gak bisa nerima pelatihan itu dan berakhir mati. Sung Suho langsung teringat sama para mumi yang ada di dalam piramid itu. Dan ternyata mereka semua dulunya adalah murid Amut yang gagal dalam pelatihan. Dan sebagai latihan harian, Amut nyuruh Sung Suho buat ngelakuin hal-hal berikut. 100 push up, 100 sit up, 100 jongkok, dan lari 10 km. Dan quest itu juga muncul di status window-nya. Tapi tertulis sebuah catatan di bawahnya. Anda harus membawa Amut saat latihan berlangsung. Dan seketika Amut pun tertawa. Pada saat itu, tubuh besar Amut berangsur-angsur menjadi transparan dan melayang di udara. Amut yang kini menjadi tubuh spiritual mendarat di atas kepala Sung Suho. Tiba-tiba, gaya gravitasi yang sangat besar menekan seluruh tubuhnya. Sung Suho ngerahin semua kekuatan yang dia miliki buat bertahan. Dan Amut kembali memuji muridnya itu. Tapi saat Amut nambahin lagi berat bebannya, tiba-tiba Sung Suho langsung memeluk tanah. Itu ngebuat serat ototnya terkoyak dan pembuluh darahnya mulai pecah. Sung Suho kini tahu alasan kenapa orang-orang sebelumnya yang mengikuti pelatihan Beast Monarch ini mati. Sung Suho sampai harus ngeluarin skill ruler, susah banget buat disebut bos. Sung Suho sampai harus ngeluarin skill ruler power dan ngebuat tangan tak kasat mata untuk menopang tubuhnya. Dan cukup sampai sini dulu spoilernya. Bye! Kalau kalian mau nraktir Mimin jajan bakso, boleh ke link donasi yang ada di bawah. Atau super thanks juga boleh. Tapi utamakan subscribe dulu.